Ada. Bapak kalau malam hari ini kita PUBG lagi dalam rangka apa? Dalam rangka menerima hasil dari berita acara pemeriksaan persyaratan dukungan minimal. Ya. Sekalian konsultasi juga Pak? Konsultasi berlangsung setiap saat manakala kita ketemu, jadi tidak perlu selalu formal, informal juga boleh. Yang penting tidak menyalahi aturan. Kalau verifikasi sudah selesai juga Pak? Verifikasi belum. Jadi nanti akan diberikan waktu 3 kali 24 jam. Kalau kemarin dokumen yang Bapak bawa itu jumlahnya berapa ya Pak? Yang kemarin itu 69 sekian. Ya, namun karena kemarin itu server dari KPU sempat shutdown sehingga juga terhenti ya, walaupun cuma sebentar ya. Karena kami berusaha memaksimalkan sebelum sampai di sini, dan kami maksimalkan dengan tambahan daripada bukti data fisik dan juga data mentah yang memang sudah kami siapkan ya. Cuman memang ada kendala-kendala teknis sehingga mungkin baru hari inilah beliau memberikan kami berita acara penerimaan ya Pak ya. Oke. Pak, kan akhirnya Bapak jadi satu-satunya yang maju dari jalur independen, tanggapan Pak? Doakan saya. Doakan saja. Ya, karena masih perjalanan masih panjang, masih banyak liku-liku yang kami harus mawas diri dan betul-betul memperhatikan hal-hal teknis seperti arahan dari Pak Dodi tadi untuk TNI Polri dan sebagainya. Jangan sampai ada yang double mungkin ya di luar pengetahuan kami, sehingga kami harus melakukan penelitian teknis secara detail gitu, supaya kami tidak dirugikan hanya karena hal-hal keterlibatan kami. Tapi artinya persiapannya untuk menuju pilkada udah sejauh mana? Kalau saya sampai berdiri hari ini, artinya saya siap bertarung. Hanya persoalannya, saya mampu nggak melewati tantangan-tantangan kerikil tajam ini. Optimis Pak nanti akhirnya akan melawan yang dari parpol? Tadi saya udah bilang, kalau saya sampai berdiri di depan Kompas, artinya saya sudah memiliki kompas moral. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi tadi kami senang sekali sudah menerima hasil dari KPU dan juga disaksikan oleh Bawaslu DKI Jakarta, dan kami dinyatakan menyelesaikan untuk pendaftaran ini, dan tentunya kami akan berusaha untuk bisa memenuhi syarat untuk tahapan-tahapan berikutnya sampai kami nanti menjadi kontestan untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI. Syarat apa lagi yang harus dipenuhi? Nanti kan ada tahapan verifikasi, ada verifikasi faktual, ada verifikasi bagi faktual, kemudian baru nanti ada keputusan bahwa calon ini apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ya, kami sangat optimis. Jangan berpikir jauh-jauh dulu melawan. Jangan lolos dulu dari sini baru. Ya. Kalau hari ini Ya, KPU DKI Jakarta hari ini menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen persyaratan dukungan minimal, di mana bakal pasangan calon atas nama Pak Darmo Komarudin dan Bapak Kun kemarin menyerahkan dalam 3 jenis dokumen. Pertama, dokumen digital yang diunggah melalui silon, kemudian dokumen secara fisik yang dikirimkan malam hari kemarin, juga dokumen berupa soft file yang belum sempat terunggah ke dalam aplikasi silon. Dan itu kami tadi melakukan pemeriksaan dan kami sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 749.298 pendukung yang tersebar di 6 kabupaten kota, dengan diawasi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan pengawasan tahapan pencalonan ini. Dan untuk itu maka kami berikan kesempatan 3 kali 24 jam kepada bakal pasangan calon untuk mengunggah baik yang masih berupa fisik maupun yang masih berupa file digital ke dalam silon.
Jadi semenjak kami terbitkan tanda terima dan berita acara malam hari ini, maka kami berikan kesempatan 3 kali 24 jam sebelum nanti kami lakukan verifikasi administrasi, karena semuanya berada di dalam sistem informasi pencalonan. Jadi kami berikan kesempatan kepada bakal calon untuk segera mengupload data yang hari ini kami terima ke dalam aplikasi sistem informasi pencalonan. Berarti verifikasi baru hari Kamis sampai Jumat ya, Pak? Betul, setelah 3 kali 24 jam kami berharap lebih cepat, lebih baik prosesnya, karena saya lihat data tadi sudah cukup rapi, tinggal mengunggah ke dalam silon. Nanti kami akan terbitkan berita acara pembukaan aksi silon kembali atau unlock untuk diberi kesempatan 3 kali 24 jam mengunggah ke dalam aplikasi. Kalau setelah verifikasi itu waktunya ada tenggat waktu berapa lama? Verifikasi administrasi itu di dalam ketentuan di Juknis KPU waktunya 17 hari. Karena sudah kepotong 3 hari untuk mengunggah silon, kami punya waktu 14 hari. Tapi target kami 10 hari selesai. Nanti kami akan kerahkan teman-teman di KPU Kabupaten Kota untuk membantu diawasi dari teman-teman Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Yang parpol juga Kalau dari partai politik nanti dari tanggal 27 sampai 29 Agustus mereka membawa SK keputusan mengurus partai politik baik tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Sedangkan calon perorangan juga, bakal calon perseorangan juga akan mendaftar menjadi pasangan calon di tanggal tersebut setelah mendapatkan SK dari KPU kalau telah memenuhi syarat dukungan minimal berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Udah. Oh, udah. Ya baik, Bapak Ibu, hari ini Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran pasangan calon perseorangan ya. Hari ini tadi KPU sudah menerima dukungan banyak yang sudah disebutkan. Kemudian memang secara teknis pelaksanaan ada proses yang diberikan kepada pendaftar untuk melakukan upload ya, karena dukungan yang di-upload masih ada yang kurang gitu ya, masih sekian persen, sehingga diberikan waktu 3 hari. Nah, Bawaslu mengawasi semuanya saya kira, dan hari ini juga kita mengawal KPU, mengawasi KPU dan juga pendaftar agar proses ini bisa berjalan sesuai ketentuan. Pak, kalau untuk menuju pilkada serentak nanti untuk pilgub persiapan dari Bawaslu seperti apa? Iya, meskipun hari ini masih ada sidang MK ya, jadi separuh pikiran kita masih di MK, tetapi karena proses pemilihan berjalan, saya kira sebagaimana sudah kita lakukan, Bawaslu melakukan pengawasan ya secara langsung dan tidak langsung. Jadi secara langsung kita melakukan pengawasan melekat terhadap tindakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU maupun peserta. Nah, secara tidak langsung kita bisa diberikan akses silon juga oleh KPU untuk melakukan analisis data ya, terhadap tadi dukungan yang di-upload ke silon. Nah, dengan analisis data kita mungkin nanti bisa sama-sama melihat apakah ada data ganda, apakah ada data dukungan yang memang tidak boleh. Kalau TNI, Polri, ASN kan tidak boleh memberi dukungan, ataupun pihak tertentu yang memberikan dukungan tetapi harus ada surat pernyataan dan sebagainya. Nah, Bawaslu akan melakukan analisa terhadap data-data yang nanti diberikan akses silon oleh KPU. Saya kira itu. Cukup Pak, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Thank you ya. Kompas yang pertama kali. Depan.